Halo teman-teman, kita lanjut lagi yaitu integrasi framework coordinator dengan template backend. Nah, kita buat backend dulu. Nah, untuk backend itu kita menggunakan eh, template dari admin LTE saja ya teman-teman, admin LTE. Jadi teman-teman silahkan download aja templatenya di website resminya. Download. Oke, kita pakai versi yang terakhir itu 3.2 ya. Nah, kita tinggal download aja. Ini ada source code. Oke. Nah, kita tunggu aja dulu. Nah, sambil menunggu, jadi teman-teman di sini siapkan ya beberapa file yang perlu kita buat. Itu pada controllernya kita siapkan untuk halaman, yaitu di bagian dashboard adminnya ya. New folder itu admin ya, admin. Nah, di dalamnya nanti ada file namanya dashboard PHP ya, PHP. Oke, kemudian pada file view, ini udah selesai ya? Ini udah selesai ya belum? Nah, pada file view-nya itu kita buat juga satu buah file untuk template-nya ya, v template backend ya. Jadi kita buat aja back ya, di PHP. Oke, kemudian di dalam folder dalam view itu ada admin, folder admin ya. Nah, di dalam folder admin itu ada file itu dashboard v v dashboard ya, titik php. Nah, di sini kita tulis saja h1 halaman dashboard. Oke, ini untuk sementara ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian home ini hapus saja ya, ada string ini dihapus saja. Nah, nanti kita akan mengakses halaman eh, dashboard ini ya teman-teman. Berarti di sini itu di dalam folder admin ya. Ini controller A-nya kapital ya teman-teman. Kita kasih A-nya kapital. Di ini admin. Kemudian dashboard. Nah, ini kan masih belum ditemukan ya controllernya. Jadi di sini teman-teman pindah ambil aja controller dari home, kopas ke dashboard. Nah, ini sesuaikan aja sih namanya ya. Dashboard. Nama file dengan nama kelas itu harus sama. Nah, kemudian namespace-nya yaitu ada di dalam folder controller, di dalam folder admin ya. Jadi ini ditambah admin ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian, nah, oke. Nempel apps controllers admin. Oke, admin. Nah, ini indeksnya p, kita kasih $data. Nah, variabel di sini ada judul ya, judul. Ini kita kosongkan aja dulu. Kemudian nanti ada subjudul ya, subjudul. Nah, ini kita kosongkan dulu untuk sementara. Nah, kemudian ada lagi ini titik koma. Dan ada lagi namanya, oh ya, ini tanda panah ya. Ini ada lagi eh, patch ya, patch. Oke, patch-nya itu ambil dari eh, patch yang ada di dalam folder admin ya, folder view admin itu admin v dashboard ya. Nah, kemudian
Dah, itu aja dulu. Nah, di sini ada return view. Dalam foldernya data, dalam foldernya itu v template batch. Template back, koma. Oke, titik koma. Oke ya. Nah, sudah. Jadi kita refresh. Nah, jadi di sini ada apps controllernya yang salah ya, teman-teman. Nah, di sininya kan ada yang apa ya? Yang error yang bagian controllernya. Itu kita kasih lagi use app controller base controller. Oke, nah ini udah nggak error lagi ya. Oke, kemudian kita refresh. Nah, kita udah berhasil ya menampilkan. Nah, sebenarnya di sini ada satu template ya, template. Nah, sebenarnya ini templatenya udah muncul ya, halaman templatenya ya, teman-teman. Nah, jadi nanti kita mengakses halaman backend-nya untuk adminnya itu selalu diawali dengan uh, admin ya, karena controllernya berada di dalam folder admin. Oke, selanjutnya kita sudah selesai melakukan download ya. Ini langsung aja saya buka. Nah, saya taruh aja di sini ya. Di dalam folder project kita, di dalam folder public. Nah, di sini taruh aja di dalam folder publiknya. Oke. Nah, ini kita rename aja ya, biar nggak merepotkan ya. Ini backend ya, back ya. Ini saya buat aja templatenya back ya, biar singkat aja ya, teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita coba akses templatenya. Oke, kita akses di sini, page. Oke, ini adalah template yang akan kita gunakan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ambil template yang komponennya paling sedikit ya. Itu di patch, extract. Nah, ini blank pack ya. Atau starter pack ya, starter pack aja. Nah, starter pack ini lebih sedikit ya, teman-teman. Oke, klik kanan, view pack source. Oke, Ctrl A, pas. Semuanya ke v template back ya. Nah, paste. Oke, kita ganti ya. Oke. Nah, udah kita coba lihat hasilnya. Oke, ini udah ada ya. Nah, kita coba perbaiki load untuk CSS dan JavaScript-nya. Oke, di sini kita perbaiki ya bagian ini. Oke, kita buat dulu base URL itu dalam folder back ya. Dalam folder back ini kasih slash ya. Ini. Oke, coba kita refresh. Oke, belum ya, teman-teman. Nah, ini oke, stay. Kita lihat lagi hasilnya. Oke, udah ya, udah apa? Kita lihat dulu. Back, oke, udah ya, udah mantap. Nah, ini kita perbaiki ini ya, ada logonya yang belum ke load. Nah, ini aja di kopas ya, teman-teman. Nah, sampai sini. Ada slashnya, jangan lupa ditambahkan. Dan ini ada gambar nih, lagi. Terus berikutnya ini ada lagi. Oke. Nah, sebelum ya ini sepertinya baru di bagian ini ya. Nah, ini JavaScript-nya belum apa ya? Belum terload. Oke. Kita langsung scroll dulu ke bawah. Nah, ini dia. Uh, kita tambahkan fresh. Nah, udah ya. Ini udah bisa. Nah, tadi cuman mengambil gambar ini ya, meload gambar itu. Oke, nggak apa-apa, kita load aja dulu semua. Nanti kita tinggal sesuaikan. Ini udah tadi ya. Ini udah. Ini udah. Nah, ini belum tambahkan. Kemudian pada bagian menunya ya. Nah, ini dan di sini satu lagi. Oke, sepertinya udah.
Nah, ini udah ya. Oke. Nah, kalau udah, kita coba clean-kan ya halaman ini. Kita coba bersihkan ya. Kita coba clean-kan. Yaitu ini kita kosongkan dulu. Berarti kita hapus ya yang ini ya, bagian ini. Nah, oke, saya rapikan dulu. Oke, udah. Nah, sekarang kita coba clean-kan ya halaman tadi. Itu ada di ini starter pack, home, starter ya. Ini di bagian menu ya sepertinya. Nah, ini ada card title. Berarti kalau di sini baris ke ini card title. Nah, ini konten ya. Berarti ini harus kita hapus. Oh, ini kita hapus. Oh ya, yang bagian ini ya. Nah, ini row-nya tetap. Oke, kita hapus. Kita hapus di bagian ini ya, di dalam row. Nah, ini hapus saja semuanya. Kita hapus ini juga kita hapus. Oke. Nah, jadi kontennya semuanya ada di dalam row ini ya, teman-teman. Coba kita lihat dulu hasilnya, kita refresh. Nah, udah hilang ya semuanya. Nah, sekarang di sini kita kasih aja catatan ya, teman-teman. Kita kasih catatan isi konten ya. Konten, konten. Nah, di sini juga and konten. Oke, jadi di dalam itu kita isi nanti ya. Nah, supaya template-nya dinamis, jadi yang berubah cuman isi kontennya aja. Yang sisi kiri ini tetap ya, menunya tetap. Jadi seberapapun halamannya diakses, menunya tetap ya, nggak akan berubah-ubah. Yang berubah itu hanya kontennya saja. Nah, harusnya di sini kan menampilkan itu konten dari dashboard ya, karena kita mengakses dashboard. Berarti supaya dinamis kita perlu kondisikan ya di sini ya teman-teman. Nah, karena dia akan mengakses page dari dashboard ini. Oke, vtemplate back di sini kita buat sebuah kondisi PHP. Nah, di sini kasih if aja. Nah, if. Nah, jika kondisinya vpage. Nah, ya jadi gini aja ya teman-teman kondisinya. Kita nggak panjang-panjang ya. Logikanya cuma jika variabelnya page maka echo view dolar di dalam kurung dolar page. Oke, cuman itu aja. Ya, coba kita refresh halamannya. Oke, ini halaman dashboard ya. Nanti kalau kita mengakses yaitu halaman ini ya, kita coba lihat dulu di bagian ini. Kita coba tambahkan dulu sebuah menu halaman apa namanya tuh? Halaman user ya. Kita tambahkan aja dulu halaman user di sini. User di bawah sampel link ini aja ya, teman-teman. Oke, di sini ada ini sampel link, pas aja ke bawah. Nah, ini user ya, user. Oke, nah ini spannya dihapus aja. Spannya kita hapus. Oke, nah ini user, FA, user, FA, user. Oke, refresh. Nah, sini halaman user ya. Nah, jadi di sini kita akses halaman usernya, base URL, admin, ya jangan lupa admin, user, user. Nah, ini kan belum ada tuh. Nah, user ya. Controller usernya belum ada, kita coba buat dulu di dalam admin. Oh, di sini kita buat user ya, nama controllernya. Nah, judulnya user aja, user. Subjudulnya user ya. Oke, nah ini v. Nah, kita buat di dalam folder admin itu v user ya. Jadi user ini PHP. Nah, H1
halaman user ya. Oke, jadi di user ini jangan lupa kita ganti user. Oke. Nah, user v user. Oke, udah ya. Nah, refresh. Nah, oke, udah. Saat user diklik, maka dia ke halaman user ya. Nah, kemudian ada dashboard. Saat dashboard diklik, oke, kita pindahkan dulu ke dashboard ya, vtemplate. Vtemplate. Nah, dia ini ada start tag page ya. Nah, ini kita kasih apa saja ini di atas. Nah, di atas ini. Oke. Oh, di sini admin dashboard. Dashboard. Nah, di sini dashboard ya. Nah, ikonnya FA tachometer. Oke, press. Oke, ini dashboard, klik dashboard, berpindah ke halaman dashboard, klik user. Jadi kita bisa berpindah ke halaman user ya. Oke. Nah, yang jadi masalah sekarang kita buat menu aktif ya. Jadi saat posisinya di halaman dashboard, maka dashboard ini aktif. Kalau posisinya di halaman user, maka user ini aktif ya. Nah, jadi nanti kita perlu ada yang namanya menu sama submenu ya. Nah, jadi kita tambahkan variabel ya. Kita buat menu aktif. Jadi di sini kita buat sebuah menu ya. Menu. Nah, ini isi variabel dari menunya itu dengan huruf kecil aja semua. Ini sebagai penanda aja ya, teman-teman. Menunya itu eh, dashboard ya. Dashboard. Nah, submenu. Ini submenu. Nah, apakah pakai submenu atau enggak? Nah, karena ini enggak pakai submenu. Nah, maka di sini kita buat aja, kita samakan aja isinya. Oke, submenu dengan menu ya. Dashboard, dashboard. Kemudian di user sama menu sama submenu, ini user ya, user, ini user. Nah, sekarang kita kondisikan ya. Kita berada di halaman dashboard, harusnya ini aktif ya. Oke. Jadi, supaya aktif kita ke vtemplate. Nah, kita kondisikan. Jadi untuk aktif, menu aktif ya. Jadi di sini untuk menu utamanya berarti warna biru nanti kalau yang aktif. Kalau ada sub menunya itu warna putih. Nah, di sini berarti warna ini ya aktif. Nah, di sini ya aktif ahref kelas navlink aktif. Nah, di sini kita kondisikan. Di sini ya teman-teman kita kondisikan ini ahref aktif ya. Nah, di sini. Oke, jika menu variabel menu sama dengan eh, itu dashboard, maka menunya adalah tanda tanya, maka aktif. Jika tidak, kosong. Oke, cuma itu aja kita buat menu aktifnya. Refresh. Nah, ini udah aktif ya. eh nah, ini kan dulu ya, teman-teman. Ini ada aktif dan tidak aktif ya. Nah, ini aktif karena ini kita tulis aktif ini cuma sekedar contoh menu open sama dengan menu aktifnya. Oke, berarti ini kita hapus aja. Kita nonaktifkan aja ya. Di sini saya nonaktifkan aja. Oke, kita nonaktifkan aja dulu itu ya. Karena kita perlukan nanti ya. Nah, saat menu user kita klik, maka harusnya menu user ini juga aktif ya, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal ambil aja ini script ini. Kemudian oh ya, ini ada menunya kenapa ada double ya? Nah, ini. Oke. Nah, untuk kurung PHP-nya double ya. Ini saya hapus lagi. Nah, ini apa saja? Nah, ini kan user ya. User. Jadi variabel
variabel dari menu itu namanya user tadi ya. Kita buat user. Oke, kita coba cek. Press. Nah, udah ya teman-teman. Jadi udah aktif. Jadi posisinya kalau dia menu user, maka menu user ini di aktif ya. Dashboard dan menu dashboardnya aktif. Nah, ini ada search itu kita hapus saja. Udah menu search itu kita hapus aja. Mungkin kita nggak perlukan ya. Kita hapus. Oke, udah. Nah, jadi udah clean ya teman-teman. Nah, ini kita biarkan aja dulu. Ini nanti aja kita hapus ya. Ini kita biarkan aja. Oke, ini kita biarkan aja lah dulu ya teman-teman. Yang penting ini sudah aktif ya. Ini sudah aktif. Oke. Nah, kemudian kita ke judul ya. Harusnya kan ini user, harusnya di sini judulnya juga user. Kalau ini di dashboard, di sini juga harus tulisannya dashboard ya. Jadi di sini teman-teman perlu apa namanya tuh? Tambahkan di bagian ini ada starter pack ya, berarti di sini. Nah, ini starter pack. Oke, di starter pack ini teman-teman tambahkan variabel, kita ambil variabel judul yang di dalam array tadi. Judul di dalam array ini ya. Nah, judulnya apa? Oke, ini judulnya adalah dashboard ya. Dashboard. Maka halaman ini berada di subjudul enggak ya? Nah, ini tetap dashboard. Ini subjudulnya kosong ya, kosong. Fresh. Nah, ini dashboard ya. Klik user. Nah, jadi dia user nanti. Nah, dashboard user ya. Nah, ini juga teman-teman sesuaikan lagi ya. Nih, home sama subjudulnya. Apakah ada atau tidak. Nah, ini subjudulnya kosong ya, nggak ada karena nggak ada subjudul karena function ini bukan berada di subjudul. Ini judul, ini subjudul user user disamakan. Ini boleh kalau teman-teman ingin samakan juga boleh aja atau dikosongkan. Tapi di bagian ini kita tetap harus eh, kasih judul. Di sini kasih judul, di sini kasih subjudul. Sini kasih subjudul. Press oke udah. Jadi dia otomatis sudah berubah ya teman-teman. Nah, nanti itu menyesuaikan. Nah, ada satu lagi yang perlu kita sesuaikan itu judul di atas ini, ya. Nah, ini kan tetap admin LTE. Ngapain admin LTE di sana? Oke, jadi teman-teman taruh aja di sini ya. Eh, judul, judulnya apa? Atau ambil dari subjudul juga boleh. Nah, di sini dolar sub judul ya. Oke. Nah, oke dashboard, user ya, dashboard user. Oke. Nah, atau ini subjudul, kemudian ada lagi ditambahkan dengan judul ya. Ya, juga boleh dikasih tanda blok ya. Oke. Nah, di spasi lah ya. Kasih spasi. Oke. Udah ya. Nah, selanjutnya itu kita sesuaikan ini ya, ini apa nih? Nah, title sidebar content. Nah, itu kita hapus saja ya. Sebenarnya kita nggak perlu itu. Ini dia sidebar, kontrol sidebar ya. Ini push, press. Nah, udah hilang ya, teman-teman. Atau teman-teman bisa ganti ya. Kita ganti dengan logout. Ya, bisa juga kita ganti dengan logout ya. Nah, jadi F. Nah, ini A. Teman-teman tulis saja. Logout. Nah, logout FA FA asik out. Nah, seperti itu. Oh, belum ada ikonnya. Oke, kita ambil aja ikonnya nanti ya. Saya ambil aja ikonnya sini. Ini ya. Nah, ini. Bentar ya. Oke.
Kita refresh lagi. Kita ambil kode dari simbolnya, yaitu seek out. Nah, seek in, out all. Nah, jadi ini ya, teman-teman. Eh, kodenya. Nah, taruh aja di sini. Oke. Nah, pastikan dia itu berfungsi ya. Nah, ada kodenya ya. Ada logout di sini ya, teman-teman. Dia ada logoutnya. Oke. Nah, ini kalau nggak diperlukan, ya kita hapus saja. Sepertinya kita nggak perlu ya. Jadi, sebenarnya kita hapus saja yang bagian ini mulai dari ini ya, teman-teman cari aja mulai dari ini ya. Sepertinya eh nah, ini search. Oke, ini hapus. Nah, teman-teman hati-hati ya, jangan bar search ya. Karena setiap bagiannya itu ada catatannya. Nah, dan kita hapus yang ini. Nah, ini search. Oke. Nah, ini hapus notification juga hapus ya. Jadi ada dua ini yang kita hapus. Dan kita sisakan cuman di bagian ini, di right navbar link. Oke, refresh. Oke. Nah, ada lagi itu sidebarnya tadi itu di bagian ini ya, kontrol sidebar. Nah, hapus saja. Oke, kita udah hapus. Nah, kemudian di sini copyright. Nah, ini tahunnya kita gunakan tahun yang sedang berjalan. Berarti teman-teman tinggal ganti aja ini dengan date Y. Oke. Nah, nah ini apa? Nah, nanti ya ini kita sesuaikan dengan nama perguruan tingginya apa. Nah, ini nanti ya kita baca dari database. Kita baikkan aja dulu ini base URL. Base URL. Oke. Udah, itu aja dulu ya, teman-teman. Jadi kita udah berhasil. Nah, ini juga saat diklik, nah, harusnya itu menuju ke halaman utamanya, halaman utama dari backendnya ya. Jadi di bagian ini, oke, nah, ini diganti ya, brand logo, base URL, admin, dashboard, oke, refresh. Nah, oke, udah ya, teman-teman. Oke, kita udah berhasil untuk buat template dari front end. Jadi untuk video berikutnya kita masuk ke CRUD dari apa yang kita perlukan. Nah, ini mulai dari mungkin settingan atau user atau CRUD dari dosen atau CRUD dari berita dan fitur-fitur lainnya yang ada di portal atau di website perguruan tinggi atau website kampus. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.